mulai dari fluktuasi harga batu bara nih saat ini. Kan kalau di kondisi saat ini ya beda jauh dengan masa durian runtuh $400 US di $400 per ton begitu ya. Yang kita tahu bahwa itu kemudian sangat membuat booming commodity boom waktu itu juga di Indonesia. Sekarang cukup berfluktuasi tapi ada opportunity bisa naik lagi. Anda melihatnya kalau dari side Anda seperti apa? Kalau kami lihat ya, dari tahun 2021 mulainya naiknya batu bara, 2022 hingga sekarang ini kan mulai menurun. Ya. Kalau untuk kedepannya sebenarnya kami optimis sih, masih di atas harga $100. Dengan harga segitu, pihak penambang itu masih bisa mengcover semua operasional termasuk pelayaran. Gitu. Jadi kedepannya dengan adanya keseriusan pemerintah terhadap mineral, batu bara dan sebagainya itu membawa dampak positif ke kami para pelaku usaha. Oke, berarti di level-level 136, 135 up and down selama masih ada di $100 masih cukup aman untuk handle operasional gitu ya? Betul, Mbak. Sejauh ini sih masih di atas $100 sih seharusnya masih cukup, masih bisa berjalan. Kalau yang Anda lihat ada nggak opportunity kemungkinan akan ke titik equilibrium? Kita tahu sebelum masa COVID, batu bara acuan di 80, 90 biasanya kan masih under 100 gitu ya. Kemungkinan besar sebenarnya kembali ke titik normalisasi itu cukup besar. Apalagi kan sekarang penurunan penggunaan batu bara walaupun di beberapa tempat sekarang kembali menggunakan lagi. Betul. Begitu ya. Nah ini seperti apa nih Mas Marison? Ya sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat sekarang ini penggunaan batu bara masih masif ya di China sama Jepang. Jadi menurut kami juga sebagai pelaku usaha juga harusnya masih ada di kondisi normal gitu, tidak sampai jatuh seperti dulu lagi dengan market yang ada ini. Gitu. Karena masih masif, jadi masih cukup fine, tapi ada strategi khusus nggak? Karena kan kita tahu komoditi batu bara ini adalah komoditi yang price-nya diatur secara global, pasar yang mengatur begitu ya. Seperti apa sebenarnya kalau dari sisi perusahaan pengapalan sendiri kemudian mengantisipasi hal-hal yang worst to come worst gitu bisa saja terjadi? Kita sih melihat kebijakan pemerintah dulu. Apakah pemerintah serius untuk menanggapi hal geopolitik ini juga? Karena kan geopolitik ini berpengaruh terhadap harga batu bara itu sendiri gitu. Jadi sepanjang pemerintah masih memberikan kepastian terhadap kami, ya kami juga percaya ke depannya masih tetap akan cukup fine aja gitu ya. Gitu. Dengan harga yang saat ini pun juga sebenarnya masih cukup fine di atas $100 ini ya. Kita coba lihat analisa lebih dalam dari Reza. Ini akan seperti apa sih sebenarnya arah pergerakan atau harga dari batu bara ini, Reza? Kan kita tahu bahwa beberapa sektor industri ini memang sangat depend on di coal mining gitu ya. Dan beberapa kali mungkin juga Reza tadi sempat kita dengar juga ada masa transisi juga sebenarnya ke yang lebih green economy karena ada di acara di sana. Nah seperti apa nih Reza? Ya kalau kita perhatikan sebenarnya harga batu bara berada di $140 ya sekitaran segitu. Jadi ini masih relatif kuat lah, terutama kalau kita bandingkan dengan pergiliran. Karena kita sempat juga sudah ngobrol dengan beberapa analis bahwa mereka memperkirakan sepanjang 2024 ini harga itu akan berada di average $117 per ton. Equilibrium barunya setelah kemarin durian runtuh sempat menyentuh 400, proyeksi berada di 117 itu cukup rendah. Dan kalau kita lihat saat ini harga berada di 139,5, berada sekitaran 140, ini masih menunjukkan harga batu bara yang masih cukup kuat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang shipping, pengiriman, perkapalan, logistik, terkait dengan perusahaan-perusahaan energi dan komoditas batu bara, tentu mereka relatif memiliki lagging dengan pergerakan dari harga batu bara itu. Ketika mereka mencatatkan harga batu bara yang cukup tinggi, perusahaan logistik relatif mengalami lagging dan karena mereka harus mencatatkan kontrak-kontrak baru, sehingga ketika mereka mencatatkan kontrak baru, itu akan baru terrealize dalam laba bersih mereka di kuartal-kuartal atau bahkan tahun sebelumnya. Dan itu sudah mulai terlihat pada tahun 2024 ini. Kita lihat perusahaan-perusahaan batu bara, khususnya yang TBK, kita lihat mereka juga yang bergerak di bidang logistiknya sudah menunjukkan performa dari laba bersih yang menunjukkan adanya growth. Bahkan
di kuartal 1 2024 ini juga mereka masih mencatatkan growth meskipun harga batubara ini sudah mulai melandai. Ini cukup berbeda dibandingkan dengan perusahaan batubara yang memang mereka menjual dari komoditas batubaranya. Karena kalau perusahaan yang memang menjual batubaranya langsung, tentu mereka akan terdampak langsung direct ketika harga batubara turun. Mereka relatif untuk mengalami penurunan dari laba bersih, kecuali mungkin perusahaan yang memiliki kontrak-kontrak jangka panjang. Oke, baik Reza, saya mau ke Mas Marison lagi. Kan kalau kita tahu waktu pas masa komoditi boom ini cukup banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan pertambangan, apalagi juga yang bergerak di jasa pengangkutan, pengapalan, pelayaran ini juga cukup banyak dapat cuan begitu ya. Tadi juga Reza mengatakan bahwa kemudian kinerjanya cukup ciamik dan bagus sekali begitu ya. Kalau dari sisi Mega Armada Maritim sendiri seperti apa nih Mas Marison? Kalau dari sisi kami juga, kami yang berdiri masih belum terlalu lama, sekitar 4 tahun juga, kami juga mendulang cuan. Kita melihat opportunity ini, kita jalankan, kita masuk ke market, kita juga bisa survive dan lebih meningkat lagi itu untuk saat ini. Namun kalau kita lihat itu kan 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang ya. Kalau sekarang ini kita lebih ke ya berusaha untuk bertahan. Selagi batubara juga lagi stagnan segitu-segitu aja, ya kita coba ke mineral lainnya gitu. Oke, apa saja mineral lainnya yang juga menjadi fokusnya dari Mega Armada sekarang? Kami lebih fokus juga sekarang ini karena pemerintah menggalakkan tentang hilirisasi nikel. Jadi permintaan untuk pengapalan nikel itu cukup besar. Jadi kami fokus juga di nikel juga. Sementara batubara juga tetap jalan, nikel juga tetap jalan. Presentasinya sekarang masih lebih mostly di coal mining atau di batubara, atau nikel juga udah 50-50 nih posisi di Mega Armada? Jadi lebih 50-50 sih. Gitu. Jadi ya karena kita kan sebagai pelaku usaha juga melihat peluang. Ketika di satu sisi mengalami penurunan, di satu sisi ada mengalami kenaikan, ya kita ambil celah di situ, kita ambil juga market dari nikel itu sendiri. Oke, menarik sebenarnya Mas Marison untuk lihat bagaimana sebenarnya raport revenue, kemudian juga growth dari perseroan dari perusahaan sendiri begitu ya, ketika kemarin fokusnya hanya di batubara, pengangkutan, dan sekarang juga lebih ke nikel nih seperti apa? Dari growth-nya ya? Ya, growth dan juga mungkin revenue-nya begitu ya, pendapatannya. Kalau dari sisi pendapatan sih otomatis sangat tinggi sekali ya. Ada peningkatan berapa persen? Kontribusinya dari yang nikel berarti kan 50%, batubara 50% gitu ya? Cukup meningkatkan lebih dari 100% sih pendapatan ya, karena memang lagi booming waktu itu. Jadi memang kita ambil kesempatan itu sih, Maria gitu. Kalau dari growth pertumbuhan dari perusahaannya sendiri seperti apa, Mas Marison? Growth-nya setiap tahun kami selalu meningkat di atas 100%. Wow, gitu. Ya. Besar sekali ya, lumayan buat istilahnya cukup bukan cukup sangat perform malah perusahaannya ya. Seperti itulah, cuman namun ini kan sebenarnya buah dari hasil menunggu dari tahun-tahun sebelumnya yang ya harga batubara dan mineral yang masih tidak stabil waktu itu. Jadi sekarang saatnya mendulang cuan, jadi kami mengambil manfaatnya dari situ.